Ya, baik. Selamat malam buat kita semuanya. Malam, Pak. Ya, mohon maaf kita dari Prodi mengganggu waktu istirahat Anda, waktu teleponan Anda dengan orang terkasih demi mensukseskan kampus mengajar 5 ini. Ini adalah kesempatan besar bagi Anda, khusus mahasiswa yang semester 3 sekarang dan semester 5 sekarang. Nah, jadi ini adalah kesempatan dari program Kemenristekdikbud ya, Kemenristekdikti untuk mahasiswa yang ingin mengambil kampus mengajar. Ya, saya izin share screen ya. Sudah muncul di layarnya? Sudah, Pak. Iya. Baik, nanti kalau memang ada mau ditanyakan silahkan ya. Nanti kita selesaikan dulu nih. Iya, harapannya kita dari Prodi PPKN berharap besar mahasiswa PPKN semester 3 maupun semester 5 mau bergabung dalam kegiatan kampus mengajar ini yang akan dilaksanakan dalam timeline semester genap, yaitu antara Februari sampai Juni 2023. Ya, tapi itu kembali lagi ke pilihan kita dari Prodi, tidak ada sifatnya memaksa, gitu, tapi hanya menyarankan agar Anda punya pengalaman. Nah, jadi di samping Anda kuliah, nanti Anda akan di samping Anda nanti dapat ijazah, nanti Anda akan dapat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah yang kemungkinan besar akan berisi adalah kegiatan Anda selama perkuliahan. Contoh pernah ikut PMM, pernah ikut magang kependidikan, pernah ikut kegiatan kampus mengajar 5 ini. Ya, lanjut ya. Ya. Iya, ini adalah program lini masa kampus mengajar angkatan 5. Ini adalah timelinenya di mana akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2023. Jadi full satu semester. Menyesuaikan dengan kalender pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Jadi untuk saat pendaftaran sekarang telah dibuka baik untuk DPL maupun untuk mahasiswa, yaitu pada tanggal 1 sampai 13 November. Itu terakhir. 13 November hari Minggu. Berarti hari Minggu ini akan berakhir. Namun besar harapan kita dari Prodi PPKN, Anda jangan daftar di menit-menit terakhir. Takutnya nanti jaringan atau internet itu down, jadi tidak bisa diakses. Setidaknya tanggal 12 itu hari Sabtu ini Anda sudah daftar jika memang mau ya. Oke, pada saat tanggal 14 November sampai 1 Januari itu adalah proses seleksi. Jadi nanti data-data Anda dari yang Anda sudah upload di kampus mengajar 5 itu di akun Anda nanti itu akan diseleksi. Baru nanti 2 Januari pengumuman. Hingga nanti 2 sampai 20 Januari 2023 itu akan penempatan. Untuk pemilihan sekolah nanti akan kita jelaskan. Jadi Anda bebas memilih sekolah. Ada 5 sekolah nanti yang akan Anda bebas pilih sesuai dengan domisili atau sekolah yang Anda ingin utamakan di mana. Atau bisa dekat rumah atau lain sebagainya. Baru nanti tanggal 24 Januari sampai 17 Februari akan ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ini akan difasilitasi mungkin nanti dengan DPL, ya. Baru nanti tanggal 23 sampai 16 Februari itu pembekalan. Baru nanti 17 Februari 2023 akan ada pelepasan mahasiswa. Kemungkinan besar ini diadakan di Universitas Jambi nantinya ya. Pelepasan secara serentak Anda diserahkan ke sekolah. Baru nanti 20 Februari sampai 16 Juni 2023 Anda akan menggali pengalaman di sekolah yang Anda pilih. Nah, jadi tidak ada perkuliahan. Baru nanti pada 19 Juni 2023 Anda akan dijemput oleh DPL-nya masing-masing. Ya. Jangan takut teman-teman mahasiswa, saya dan dosen-dosen yang di PPKN beserta
pimpinan yaitu Pak Salam selaku koordinator program studi akan berupaya memberikan yang terbaik, yaitu salah satunya adalah konversi mata kuliah sebanyak 20 SKS minimal. Ya. Oke. Sip, kita lanjut. Ya, peran dan tugas mahasiswa kampus mengajar. Yang pertama itu adalah melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar melalui laporan mingguan dan laporan akhir program. Ini nanti ada kayak aplikasinya gitu ya. Yang kedua, membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Baru nanti membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran, seperti yang sudah kita laksanakan ya dalam proses micro teaching. Nah, kalau bisa berbasis IT. Oke, yang keempat itu mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah yang berkaitan dengan program. Dan yang terakhir, sosialisasi. Anda harus mensosialisasikan produk pembelajaran Kemendikbudristek seperti kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, AKM, asesmen kompetensi minimal. Ini AKM ini apa? Proses penilaian dalam bentuk ini, literasi dan numerasi tadi, dan rapor pendidikan. Oke. Ya, tahapan pelaksanaan kampus mengajar ya. Prapenugasan, artinya akan ada pembekalan DPL, pembekalan koordinator perguruan tinggi, pembekalan kepada mahasiswa. Yang selanjutnya ada forum komunikasi dan koordinasi bersama DPL, mahasiswa dan koordinator program perguruan tinggi. Ya, jadi sama kayak kampus kayak magang kependidikan yang sekarang. Nah, itu akan ada DPL dan ada koordinator di perguruan tingginya yaitu melalui Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin itu kepala apa itu ya? PLP ya. Dan yang terakhir koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten atau kota dan sekolah sasaran. Dan yang keempat itu mahasiswa berkoordinasi dengan prodi terkait rencana konversi mata kuliah berapa SKS ya. Baru penugasannya nanti Anda boleh baca ini awal penugasan, saat penugasan hingga akhir penugasan. Baru pasca penugasan ada rekognisi pengakuan penyetaraan hasil belajar sebesar minimal 20 SKS. Yang kedua, keberlanjutan program yang dilakukan melalui diseminasi oleh DPL dan mahasiswa di perguruan tinggi masing-masing. Jadi nanti Anda akan dikonversi mata kuliahnya sebanyak 20 SKS. Yang menentukan mata kuliah apa yang akan dikonversi itu adalah kewenangan daripada prodi PPKN. Nah, jadi nanti di prodi PPKN kita akan mengadakan rapat khusus untuk memilih mata kuliah apa yang akan dikonversi untuk mahasiswa yang semester 3 dan mahasiswa yang semester 5 nanti. Oke. Ya, ini dia ya tagline dari Kemendikbud ya, kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi gitu. Jadi terbuka kesempatan luas bagi kita. Dosen pembimbing lapangan itu yang dibutuhkan 1.800. Ini terdiri dari seluruh perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta. Dan mahasiswa itu yang dibutuhkan 18.000, baik dari mahasiswa D3, sarjana, terapan maupun lainnya. Jadi daftarkan diri kamu nanti di kampus mengajar. Ya, ini mekanisme pemetaan sekolah. Jadi yang pertama mahasiswa dinyatakan lulus dan melakukan konfirmasi menerima program di laman MBKM. Baru nanti mahasiswa diarahkan pada
platform pemetaan sekolah, penempatan. Baru nanti mahasiswa login dengan akun MBKM-nya masing-masing. Mahasiswa memasukkan data domisili dan preferensi sekolah. Preferensi sekolah ini maksudnya sekolah yang Anda akan utamakan gitu loh. Yang Anda ingin tempat kampus mengajarnya. Baru yang terakhir, yang selanjutnya mahasiswa diberikan 5 pilihan sekolah. Jadi Anda boleh 5 memilih sekolah. Kayak dulu ketika mau ambil Universitas Jambi, Anda dikasih berapa pilihan, Aida? 2 perguruan tinggi atau 2 prodi? 2 perguruan tinggi, Pak. Oh, Kalau 2 yang perguruan. Oke, sip. Ya, ini ada 5 sekolah. Namun mahasiswa harus memilih 2 sekolah prioritas gitu loh, yang paling utama tadi. Harapan saya pilihlah sekolah yang dekat dengan domisili Anda atau dekat dengan tempat tinggal gitu. Kalau ada nanti di akunnya ya, dicek nama sekolahnya. Jadi Anda sembari mengabdi ya dekat dengan orang tua juga gitu kan. Oke. Selanjutnya tim program kampus mengajar melakukan pengecekan dan penyelesaian data, baru nanti tim program mengumumkan penempatan final sekolahnya gitu ya. Ya, ini ada tanda bintangnya. Pilihan satu merupakan sekolah utama pilihan mahasiswa. Pilihan kedua bersifat rekomendasi. Baru yang bintang kedua, tim program berhak memindahkan sekolah apabila sekolah prioritas yang dipilih tidak terpenuhi kuotanya. Oke, itu tergantung kewenangan daripada kementerian ya. Baik. Oke. Ya, ini syarat peserta kampus mengajar. Untuk mahasiswa yang pertama, mahasiswa aktif baik akademik maupun vokasi. Pastikan Anda aktif ya semester ini. Yang kedua, berasal dari program studi yang terakreditasi. Ya, kita pasti terakreditasi ya. Yang ketiga, berada di paling rendah semester 4 pada saat pelaksanaan program. Artinya nanti kayak Aida, kayak Dimas, dan teman-teman yang lain, itu pasti sudah semester 4 tahun 2023 pada saat pelaksanaan program. Nah, jadi bisa. Yang keempat, minimal IPK-nya itu 3. IPK ya, bukan IPS ya. IPK-nya itu. Baru yang kelima, mengunggah surat fakta integritas. Ini ada formatnya nanti ya. Memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang nanti yang ditandatangani oleh Pak Dekan atau bahkan Wakil Dekan 1 atau Wakil Dekan 3 biasanya ya. Baru yang ketujuh, mengunggah transkrip nilai IPK, mengunggah surat izin orang tua, mengunggah surat keterangan sehat. Ya, untuk surat keterangan sehat ini Anda harus cek kesehatan. Namun kabarnya, informasinya Anda harus mendahulukan untuk biayanya dulu untuk cek kesehatannya ya. Seperti PCR atau yang lain sebagainya apa yang diminta, nanti itu akan diganti biasanya. Baru yang 10, mengunggah sertifikat prestasi. Nah, seperti Dina ya punya prestasi dan teman-teman pengalaman mengajar dan atau pengalaman berorganisasi seperti Imadikwara kan? Ya, minta nanti suratnya ya, sertifikatnya. Belum pernah ditetapkan sebagai peserta program kampus mengajar angkatan sebelumnya. Iya, kalau Anda sudah pernah ikut kampus mengajar 4, 3, Anda tidak, nah ini tidak menjadi peserta lagi ya, tidak boleh. Atau bahkan ketika Anda nanti contoh nih semester genap yang akan datang ini, Anda ambil kampus mengajar, ambil pertukaran mahasiswa juga, tidak boleh. Harus pilih salah satu. Apakah Anda ikut kampus mengajar atau program lainnya. Ya, ada 8 program ya yang dari kementerian untuk apa yang MBKM-nya. Baru yang 12 itu bersedia mengikuti program hingga selesai. Ya, coba di scan barcode-nya ini adalah data-data yang akan Anda isi nanti syaratnya itu. Nah, silahkan coba ada yang bisa scan enggak? Saya coba juga ya.
Muncul ya? Iya, itu pilih yang dokumen mahasiswa. Nah, dokumen mahasiswa itu di Google Drive itu ada data-data atau seperti surat-surat yang akan Anda lengkapi seperti surat izin orang tua, surat rekomendasi, dan surat fakta integritas. Itu formatnya ya. Anda tinggal isi biodata Anda, biodata orang tuanya, dan biodata pimpinan fakultas gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini adalah mekanisme seleksi mahasiswanya. Ya, ini mungkin adalah kewenangan daripada pihak kementerian ya. Nanti mereka yang akan melakukan seleksi administrasi, bahkan memverifikasi berkas dokumen yang Anda upload nanti. Oh ya, ini ada sanksinya. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atas ketentuan-ketentuan yang dilakukan atas program kampus mengajar dapat diberi sanksi berupa teguran, penundaan pembayaran biaya hidup, bantuan biaya kuliah dan honor, pengembalian dan tidak memperoleh sertifikat. Ya, jadi selama mengikuti KM5 ini Anda diharapkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian tadi. Ya, di sini poin 2 ini. Ternyata kita dapat kabar bahagia mudah-mudahan selama ini KM kampus mengajar itu dibiayai. Ada biaya hidupnya gitu ya. Kalau tidak salah itu untuk mahasiswa yang reguler itu 2.400.000 per 2 bulan. Nah, dibayarnya per 2 bulan 2.400.000. Dan untuk yang kayak ada yang KIP, kayak ada yang bidik misi itu 700 kalau ada salah ya. Nah, sekian 700 berapa gitu. Nah, bervariasi ya. Nah, itu. Jadi ini di samping kita punya pengalaman, ternyata kita dibiayai gitu loh. Biayai ya. Ya, ini saya rasa kesempatan besar. Walaupun tujuan utamanya jangan yang dari honornya ini ya, tapi adalah niat kita untuk mencari pengalaman dan mengabdi gitu. Ya, ini apa ya platformnya daripada kampus mengajar tadi. Oke, sip. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk permulaan ini, untuk pengantar daripada kampus mengajar. Untuk rekan-rekan mungkin, atau mungkin Pak Heri, ada yang mau ditambahkan Pak Heri? Ya, selaku DPL yang sudah pengalaman 2 periode ya Pak Heri ya. Kampus mengajar 3 dan kampus mengajar 4. Silakan Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih Pak Tohab. Ya, Selamat malam semuanya. malam Pak Heri. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua ya, teman-teman. Ya. Saudara sekalian. Terima kasih Pak Tohab atas kesempatannya. Sebetulnya bukan yang berpengalaman Pak Tohab ya, cuma lebih dulu saja gitu ya. Kalau pengalaman mungkin lebih banyak. Pengalaman Pak Tohab yang sudah membidangi dari kegiatan MBKM ini, khususnya pada program ini yaitu kampus mengajar gitu ya. Betul ya yang sudah disampaikan oleh Pak Tohab tadi. Ini salah satu kesempatan ya bagi mahasiswa untuk menggali pengalaman-pengalaman selain pengalaman di kampus. Dan pengalaman itu tentu nanti akan diberikan konversi ya dengan mata kuliah yang seharusnya kita pelajari di kampus. Nah, saya sudah alhamdulillah sudah membimbing kampus mengajar angkatan 3 dan kampus mengajar angkatan 4 yang sedang berlangsung sekarang ini.
Kebetulan kampus mengajar angkatan 3 itu saya membimbingnya bukan mahasiswa Unja. Saya membimbingnya mahasiswa universitas lain ya. Pada waktu itu kebetulan ada 2 universitas ya, Universitas Negeri Padang dengan Universitas PGRI Sumatera Barat. Ya, jadi kampus mengajar ini merupakan hal yang luar biasa kalau menurut saya, karena dari laporan-laporan yang dilaporkan oleh mahasiswa itu nanti kalau Anda memang betul-betul mau mengikuti program ini, ya ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa Anda terapkan ya, terutama di sekolah sasaran itu terkait tentang literasi dan numerasinya gitu. Ya, artinya kita ataupun Anda ini sebagai calon seorang guru ya bagaimana mengajar di kelas ya, terutama kalau saya kebetulan Pak Tohab membimbing mahasiswa yang kampus mengajarnya sekolah sasarannya itu di SD gitu. Ya, jadi sangat sangat banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan pada saat program kegiatan kampus mengajar ini. Ya, tadi disampaikan tentang teknologi, kita membantu bukan hanya mengajar saja, ya, tapi kita mempelajari banyak hal pada saat program kampus mengajar itu dilaksanakan di sekolah sasaran ataupun di sekolah di mana nanti yang kita pilih gitu. Ya, sepertinya kampus mengajar 5 ini kita memilih ya Pak Tohab ya, bisa memilih sesuai dengan domisili. Kalau KM3 itu ya makanya pada waktu KM3 itu banyak mahasiswa yang mundur karena mahasiswa itu tidak bisa memilih tapi ditentukan langsung oleh kementerian. Ya, jadi banyak yang ditempatkan bahkan bukan di luar kabupaten tapi di luar provinsi gitu. Ya, tapi semuanya itu pengalaman pada waktu itu ya semuanya dibiayai gitu. Ya, artinya jangan takut masalah biaya dan sebagainya karena nanti akan ada penggantinya gitu. Iya. Ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Tohab, mudah-mudahan di kampus mengajar 5 ini juga tidak berubah gitu ya. Iya. Kan harapan kita bisa ditingkatkan gitu. Kalau amin. Kampus mengajar angkatan 3 dan 4 itu betul, terutama UKT ya. UKT nanti dibantu ya, UKT dibantu, nanti ada juga uang saku seperti yang disampaikan oleh Pak Tohab tadi ya, kalau tidak salah itu memang betul 1.200.000 memang kalau tidak salah itu per bulannya ya, tapi dia tidak dicairkan dalam satu kali gitu, beberapa termin ya, terutama untuk UKT ya. UKT itu nanti di akhir ya, misalnya kalau kita semester genap nanti dia yang dibiaya itu bukan di semester genapnya tapi di semester berikutnya gitu, karena cairnya itu pada semester berikutnya gitu. Itu yang perlu kita pahami, jangan takut nanti tidak diakomodir segala macam terutama biaya dan sebagainya gitu. Nah, kalau masalah kegiatan-kegiatannya mungkin ya bisa sambil berjalan waktu kampus mengajar itu nanti mahasiswa sekalian tidak usah ragu dan takut tidak bisa dan sebagainya. Saya yakin itu bisa, karena nanti kita hanya melaporkan kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan ataupun yang kita laksanakan selama program kampus mengajar itu di sekolah. Dan nanti ada seperti magang kependidikan lah Pak Tohab ya. Iya, benar. Kita ada akun ya, kita ada akun kampus mengajar MBKM-nya. Nah, nanti di akun itulah kita akan melaporkan semua kegiatan-kegiatan kita selama program kampus mengajar itu berlangsung gitu ya, mulai dari kegiatan hariannya, kegiatan mingguannya ya. Jadi nanti mahasiswa harus mengupload logbook nanti ya, logbook namanya yang harian itu, apapun kegiatan kita nanti harus diupload di akun MBKM itu. Kemudian per minggunya kita akan melaporkan juga kegiatan mingguan kita selama 1 minggu, itu namanya nanti ada laporan mingguan. Nah, di akun MBKM itu nanti ada slotnya tersendiri ya, ada laporan mingguan, ada
logbook dan sebagainya. Dan nanti laporan kita itu baik logbook maupun laporan harian itu akan divalidasi ataupun disetujui oleh dosen pembimbing lapangannya gitu. Ya makanya nanti Anda itu bukan sendiri ya, nanti akan didampingi oleh 1 orang dosen ya. Biasanya 5 mahasiswa itu 1 orang dosen di 1 sekolah. Biasanya seperti itu, tapi tidak tahu kalau yang KM5 ini nanti prakteknya seperti apa ya, kita juga belum paham, mudah-mudahan masih sama gitu. Jadi Anda akan dibimbing terus ya, akan dilihatlah ya oleh dosen pembimbing lapangannya minimal nanti 2 minggu sekali. 2 minggu sekali nanti wajib itu melakukan sharing session gitu ya. Jadi 2 minggu sekali itu nanti mahasiswa itu akan sharing session dengan dosennya untuk ya menanyakan bagaimana kegiatan yang berjalan ataupun yang belum berjalan dari kegiatan PPKN ini. Karena nanti laporan itu akan betul dicek ya oleh kementerian gitu. Ya harus sesuai dengan apa yang menjadi program dari kegiatan kampus mengajar itu sendiri gitu. Ya itu yang mesti kita pahami bersama-sama kalau memang kita ada kemauan ataupun ada niat untuk mengikuti kegiatan KM ini ataupun kampus mengajar ini. Nah mungkin itu Pak Tohab yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin dari dosen-dosen yang lain ini banyak juga saya lihat, mungkin bisa juga memberikan arahan ataupun masukan. Ya, yang jelas kami dari Prodi PKN ya berharap ya kepada mahasiswa itu, karena ini salah satu untuk menunjang IKU ya Pak Tohab ya. Iya benar Pak, benar. Yang IKU dari program studi. Jadi semakin banyak mahasiswa yang mengikuti mengajar itu akan meningkatkan ya IKU dari program studi PPKN itu sendiri. Ya mungkin bukan hanya kegiatan kampus mengajar ini, ada 8 ya ajar ini ya. Kalau Anda bisa mengikuti kampus mengajar, ikutin, tapi kalau tidak bisa boleh diikuti program-program yang lainnya, karena itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan IKU dari program studi kita. Ya mudah-mudahan ke depan program studi kita IKU-nya semakin meninggi. Ya, oke. Ya, mungkin itu saja Pak Tohab. Terima kasih Pak Tohab. Ya, terima kasih Pak Heri untuk pengalamannya selama membimbing mahasiswa dalam KM3 dan KM4. Itu adalah mungkin harapan dari Pak Heri berbagi pengalaman agar nanti rekan-rekan mahasiswa bisa semakin meyakinkan diri untuk ikut dalam KM5 ini. Ya, untuk Bapak Ibu dosen yang lain, Bu Melisa, Bu Sundari, sok mangga Bu. Bentar. Ah ya, Bu Melisa. Jadi ini kesempatan besar ya Pak Heri ya. Ya mungkin Oke, silakan sedikit Bu Mel. untuk teman-teman semua ya, diharapkan mengikuti ini seperti itu. Kayaknya sayang sekali gitu kalau dilewatkan begitu saja ya. Dina dan kawan-kawan ya, eh, semoga bisa mengikuti KM5 ini meskipun kita baru pertama kali ya Pak, atau Ya, sebelumnya baru pertama kali ya. jadi ini kalau mereka ikut ini Bu lulus, mereka ini adalah pelopornya pertama mahasiswa prodi PPKN yang ikut KM kampus mengajar ya Pak Heri ya. Sudah Enggak, sampai Pak Tohab. Maaf Pak Tohab. Sudah pernah ada Pak Tohab. Sudah ya? Sudah. KM pertama. KM pertama ada beberapa orang. Tapi setelah itu kita vakum, nggak ada yang Iya. Oh, mungkin pengalaman yang kemarin tuh Pak Heri karena jauh, tapi ini udah difasilitasi oleh kementerian bisa memilih 5 sekolah atau bahkan dikerucutkan 2 sekolah yang sesuai domisili. Ya, Silakan betul. Bu. Ya, betul sekali ya. Teman-teman bisa memilih sekolahnya. Infonya itu, jadi silahkan pilih mau berdasarkan alamat tinggal domisili atau dekat dengan kosannya atau mau dekat dengan orang tua. Itu kesempatan di KM5 ini sangat-sangat bisa memilih sekolahnya gitu. Tidak seperti KM-KM sebelumnya ya Pak Heri ya, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu aja Pak. Oke, sip. Semangat Bu Mel, Pak Heri.
Yang lain Bapak Ibu dosen? Ada Bu Tanti, Bu Dewi, ada Pak Aski, Bu Sundari. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Oke, atau mungkin kita sesi tanya jawab ya Pak Heri ya dan Bu Mel ya. Oke, sip. Mumpung ada ahlinya di sini Pak Heri, kita gali informasi seluas-luasnya. Ayo silakan. Ya, Silakan silakan. ASN. Apa yang mau ditanyakan perihal kampus mengajar? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Dina. Dina, kita rekap dulu ya. Dina, Yan Arianto, baru siapa lagi? Satu orang lagi. Untuk termin pertama. Oke, Rizky Suharti. Silakan, Dina. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin Dina tanyakan di sini, setelah mengikuti kampus mengajar ini kan ada beberapa mata kuliah yang dikonversi, seperti kata Bapak tadi, 20 SKS gitu, Pak. Nah, itu untuk penilaiannya itu gimana tuh, Pak? Oke, sip. Kita tampung atau kita jawab langsung Pak Eri? Tampung dulu aja Pak, Oh, bagusnya. tampung. Oke, sip. Kita lanjut kepada Yan Arianto. Orang Semarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mohon izin bertanya, Pak. Ini kalau Ian sih terkait dengan SKS yang mau dikonversi, Pak. Nah, itu apakah ada kepastian yang mutlak untuk nilai konversi? Karena kebetulan kemarin itu waktu PMM itu kan ada beberapa mata kuliah yang kami tidak diperkenankan untuk melakukan konversi dikarenakan ada semacam kemarin itu karena tidak ada relevannya gitu kan Pak dengan perkuliahan kami yang ada di kampus yang saat ini kami tuju. Nah itu adakah tanggung jawab maksudnya tuh apakah bisa dikonversi gitu Pak mata kuliah kami yang karena untuk berdasarkan dengan di Siakat itu tinggal mata kuliah wajib aja yang belum kami kontrak Pak. Nah kemudian itu kan nanti dikonversi juga ke PLP Pak. Nah, kalau dikonversi ke PLP berarti total SKS kami yang kami tinggalkan untuk di semester 5 dan 6 itu totalnya ada 24 SKS, Pak. Nah, itu kemudian apakah bisa untuk 4 SKS itu dilakukan tetap kami kontrak di semester depan atau di semester 6, tapi dengan cara online gitu, Pak. Apakah bisa seperti itu? Oke, sip. Ya, ini biar tidak ada apa ya, Ian ya. Oke, sip. Lanjut pada Rizky. Berarti perihal konversi semua ya. Terakhir, Rizky. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nah, di sini Rizky izin bertanya sedikit mengenai program ini. Nah, ini kan kami semester 4, Pak, ya, untuk menjalankan program ini. Nah, untuk di semester 5 dan 6 itu kami kembali kuliah di kampus atau ada hal lainnya. Nah, terus apakah dari kampus mengajar ini kami sudah terbebas dari PLP, Pak? Nah, juga satu lagi, Pak, apakah misalkan ini kami sudah mengikuti kampus mengajar, namun ada salah satu item ataupun apalah itu di dalam kampus mengajar itu yang tidak bisa terkonversi ke mata kuliah. Apakah nanti kami akan mengulang mata kuliah yang tidak terkonversi tersebut di semester 5 atau semester 6, Pak? Terima kasih, Pak. Sekian. Jadi sebenarnya ini gundah gulananya perihal konversi kalau saya lihat ini dari aura-auranya ini. Gimana Pak Heri? Langsung aja Pak Tohab. Langsung aja jawab Pak Tohab. Pak Heri, Bapak Ibu dosen yang lain gimana? Ya, mungkin saya sedikit Pak Tohab. Oke, silakan Pak Heri. Kalau permasalahan konversi kan kita di prodi juga belum menetapkan mata kuliah apa yang akan dikonversi gitu kan.
Nah, jadi untuk mahasiswa sekalian terkait dengan mata kuliah apa yang akan dikonversi itu, nah nanti kami dari Prodi, terutama Pak Tohab ya, yang nanti yang bisa mengkoordinir gitu ya mata kuliah yang kira-kira bisa untuk dikonversi pada kegiatan kampus mengajar ini ya. Yang jelas tadi pertanyaan si Rizky, PLP ya, saya kira PLP bisa dikonversi ya Pak Tohab ya. Sangat Ya. bisa Pak, sangat bisa. Nah, nanti tergantung ada beberapa mata kuliah yang jelas minimal 20 SKS gitu. Iya. Jadi nanti bisa diambil mata kuliah yang kita anggap bisa untuk dikonversi sesuai dengan apa yang dikerjakan pada saat mahasiswa itu melaksanakan kegiatan kampus mengajar itu di sekolah gitu. Jadi nanti kegiatan-kegiatan di sekolah itu tentu bisa dilihat dari laporan-laporannya, dari kegiatan-kegiatannya, kegiatan apa yang sesuai dengan mata kuliah yang akan dikonversi di apa namanya pada mata kuliah semester berikutnya gitu. Itu saya kira yang perlu jadi kalau saya sekarang belum bisa mengatakan mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi karena belum didiskusikan dulu dari Prodi gitu. Sebetulnya memang sebelum kita sosialisasi ini Prodi sudah menetapkan mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi. Ya mudah-mudahan besok atau beberapa kan waktunya tinggal dikit nih Pak Tohab ya. Iya, mungkin benar Pak. Cepatnya kita koordinasikan ya, terutama mungkin dengan Pak Salam sebagai ketua prodi gitu ya, bisa menetapkan untuk mata kuliah yang bisa dikonversi pada mata kuliah untuk kegiatan kampus mengajar angkatan 5 ini. Yang jelas saya garis bawahi kegiatan-kegiatan yang mendukung pada kampus mengajar di sekolah sasaran ataupun di tempat Anda ditempatkan nanti, kira-kira kegiatan apa yang dapat mendukung untuk mata kuliah yang relevan ya, yang relevan untuk kita konversikan, terutama mungkin mata kuliah yang bersifat pembelajaran kalau kita melihat dari kegiatan magang kependidikan yang sudah berlangsung itu ya Pak Tohab ya. Iya, benar Pak. Nah, mungkin itu saja. Mungkin terima kasih Pak Heri untuk pencerahannya di malam hari ini. Bapak Ibu yang lain gimana? Ada tambahan? Mungkin sama ya seperti Pak Hairi ya. Nah, nanti kita segera mungkin ya Pak ya, merapatkan ini gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman semua, pokoknya insya Allah lah ya Pak ya. Kita sebisa mungkin ya untuk bisa mengkonvensi mata kuliah seperti itu. Intinya semangat untuk ikut aja pokoknya. Ya, sip. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Iya, kita udah komunikasi dengan Pak Salam sebelum kegiatan sosialisasi ini. Secara pribadi saya intens komunikasi. Ternyata ini ada kesempatan besar Pak untuk KM5. Ya, bagaimana Pak tanggapannya dan beliau responnya positif. Silahkan lakukan sosialisasi Pak Tohab dengan dosen-dosen yang lain. Yakinkan mahasiswa untuk konversi akan kita konversi minimal 20 SKS. Mudah-mudahan kita nanti sama-sama berdoa bisa-bisa 22 SKS. Tapi ini minimal 20 SKS. Ya, untuk mata kuliah contoh untuk Dina tadi dan Rizky ya yang semester 3 sekarang ya. Ya, untuk mata kuliah itu akan kita pilih mata kuliah yang seperti Pak Heri dan Bu Melisa sampaikan, mana yang berkaitan dengan kampus mengajar. Nanti akan kita pilih mata kuliah yang di semester 4, yang di semester 5, maupun yang di semester 6 atau bahkan 7. Nah, jadi itu akan bervariasi semesternya. Yang akan kita pilih sebanyak 20 SKS minimal. Nah, seperti magang kependidikan itu, dengan Pak Salam kita beranikan konversi 22 SKS. Nah, itu kan luar biasa gitu. Oke, yang untuk yang PLP tadi apa ya terjawab ya, bisa dikonversi. Dan yang semester 5 Rizky tadi ya nanti untuk semester 5 ketika ada lagi program dari kementerian, program lain, silakan Anda ikuti. Itu akan kita konversi lagi 20
SKS gitu. Kita sesuaikan lagi apa kegiatan Anda dan kita pilih nanti rapat dengan prodi, dengan Pak Salam dan dosen yang lain. Kita pilih mata kuliah mana yang relevan dengan kegiatan MBKM Anda gitu loh. Nah, itu nanti untuk sistem laporannya nanti akan disesuaikan setiap kegiatan. Nah, seperti kayak kampus kayak magang kependidikan kemarin kan sudah kita sosialisasikan gitu. Oke, yang untuk Ian, yang mungkin Anda akan ikut kegiatan ini sisa 4 SKS ya, Yan? Apakah nanti bisa online ya? Begitu ya, Yan? Ya, nanti ya kita akan diskusi lagi dengan Pak Salam dan dosen yang ada di prodi PPKN. Mata kuliah apa yang tinggal, apakah memang bisa di online kan atau bagaimana? Jadi untuk saat ini memang untuk mata kuliah yang mau dikonversi kita belum bisa pastikan, dan untuk mata kuliah yang Yan pertanyakan tadi belum kita bisa pastikan juga bagaimana prosesnya. Tapi yang mau kita harapkan, mau kita yakinkan untuk rekan-rekan mahasiswa, besar harapan kami Anda bergabung dalam kampus mengajar 5 ini. Itu bukan hanya untuk kepentingan kepentingan sepihak, tapi kepentingan bersama. Anda dapat pengalaman, kampus juga khususnya prodi, mudah-mudahan nanti 2025 kan akan akreditasi, akan ditanya berapa mahasiswa yang pernah ikut magang kependidikan, mahasiswa yang ikut program MBKM. Nah, jadi kita akan dengan tegak kepala jawab asesornya, oh ya sekian banyak Pak. Nah, tapi kalau tidak ada yang ikut kampus mengajar kan, nah, ini padahal kesempatan besar gitu kira-kira. Jadi mari kita saling bahu-membahu membesarkan prodi PPKN. Kerjakan bagian Anda, biar kami para dosen ini mengerjakan bagian kami masing-masing nanti. Yakinlah, mudah-mudahan komitmen kami dengan pimpinan tidak akan merugikan mahasiswa. Kami akan berupaya konversi mata kuliah dengan akan konversi kegiatan kampus mengajar ini ke dalam mata kuliah minimal 20 SKS. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan juga kepada Devin ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Ada yang masih bingung lagi? Ya, Pak, izin bertanya satu kali lagi, Pak. Sebentar, nanti kita buka lagi dengan Dina, Ian, dan Rizky dulu. Sudah terjawab kira-kira? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu kan tadi katanya mau dirangkum, Pak, tentang Gimana? SKS. Coba, suaranya kurang kedengaran di saya. Jelas, Pak? Oke, sip, jelas. Tadi kan disampaikan bahwasanya akan ada penentuan gitu mengenai tentang SKS yang akan dikonversi. Nah, kemudian apakah yang dari kami yang semester 5 ini akan sama dengan adik-adik yang di semester 3 saat ini gitu Pak untuk mata kuliahnya, atau berbeda? Karena mengingat juga untuk kayak kami ini kan saya dengan Dwi aja itu ada beberapa mata kuliah yang Dwi dikonversi sedangkan saya tidak gitu Pak. Jadi itu bagaimana gitu Pak? Oh ya, untuk mata kuliah saya mau tanya, Devin dan Yan itu kurikulum yang 2017 apakah yang kurikulum MBKM? Yang 2017, Pak. Otomatis berbeda, karena mata kuliah ada beberapa di kurikulum yang 2021 ya, kalau kita menyebutnya, yaitu yang MBKM dengan yang semester 3, semester 5 itu berbeda. Ada beberapa mata kuliah yang berbeda. Tentunya nanti untuk proses konversinya ya pasti beda gitu. Karena Anda yang angkatan Yan itu beda kurikulum dengan yang angkatan yang semester 3 sekarang gitu. Itu kira-kira Yan. Oke, gimana Yan? Untuk saat ini cukup dulu, Pak. Oke, sip, cukup ya. Dina dan Rizky sudah ya terjawab ya? Sudah, terima kasih. Iya. Saya juga sudah melihat di keningnya tulisan KM5. Oke, lanjut. Kita buka termin kedua ya Pak Heri ya, dampingi ya. Dan Bu Melisa dan yang lain. Silakan, raise hand. Ya, Chandro. Indra. Indra atau Ikrom ini? Pakai HP Indra, Bapak. Oh, takutnya saya. Oke, yang lain satu orang lagi siapa? Ada?
Oke, kayaknya 2 ya. Silakan Chandro. Selamat malam, Ya. Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pengkonversian mata kuliah seperti yang Bapak katakan tadi ada 20 SKS, Pak. Nah, sisanya pasti ada 4 SKS. Apakah mata kuliah 4 SKS tersebut akan dikeluarkan di semester berikutnya atau menunggu semester ganjil berikutnya, Pak? Begitu, Pak. Oke, sip. Terima Terima kasih kasih, Pak. Chandro. Oke, yang lain? Indra. Baik, Pak. Di sini saya izin bertanya, Ikrom. Pak. Tentang... Ikrom. Iya, Pak. Indra. Ikrom, Pak. Nah, di sini saya izin bertanya, Pak. Saya pribadi, Pak, ada niat mau ikut pertukaran mahasiswa, Pak. Oh. Nah, itu kan di semester 5 kan, Pak. Nah, kalau saya ikut kampus mengajar di semester 4 ini, apakah masih bisa ikut pertukaran mahasiswa, Pak? Oke, sip. Kita tampung ya. Oke, ada lagi? Oke. Di mana Pak Eri, Bu Melisa, Bapak Ibu dosen yang lain? Pak Eri. Nah, silakan Pak Eri. Gimana tanggapannya? Oke, baik. Tadi Saudara Chandro ya, menanyakan SKS sisanya ya. Seperti yang magang Chandro ikut magang ya? Ikut magang kependidikan enggak? Baik, Pak. Ikut, Pak. Ikut. Nah, kan magang kependidikan ada 22 SKS tuh. Kemarin gimana tuh? Bisa diambil di semester depannya ya Pak Tuhap? Iya. Iya kan Pak Tuhap? Gitu kan? Ya, kan siap. Banyak yang bertanya seperti itu kan. Jadi yang 2 SKS yang kalau 24 yang bisa dikonversi hanya 20 SKS, berarti yang 4-nya bisa diambil pada semester berikutnya kalau nggak salah gitu ya Pak Tuhap ya? Iya. Ya jadi begitu ya Chandro ya. Sementara untuk Indra atau Ikrom nih? Ikrom. Pakai Ikrom kan tadi ada persyaratannya Pak Tuhap. Kalau tidak salah persyaratnya itu mahasiswa itu harus salah satu saja mengikuti dari kegiatan MBKM gitu. Ya. Jadi kalau kamu memang punya keinginan untuk mengikuti program pertukaran ya pertukaran saja ya. Kegiatan kampus mengajarnya mungkin bisa dikesampingkan dulu, tapi ya menurut kamu bagaimana lah gitu. Kalau kedua-duanya tidak bisa ya Pak Tuhap ya? Oke Pak Eri, bentar ya. Ya coba Pak. Oke, sip. Oke, yang Chandro dulu, Chandro. Yang tadi perihal sisanya ya. Ya, itu tidak ini MBKM ini itulah makanya Pak Nadiem itu dengan MBKM ini sangat elastis gitu loh. Tidak dibatasi lagi harus semester ganjil, semester genap gitu. Dengan adanya MBKM ini elastis gitu loh. Mata kuliah yang semester ganjil bisa keluar semester genap dan sebaliknya gitu. Nah, karena kalau memang kaku dia, Anda akan lama gitu. Akan lama selesainya, tapi dengan fleksibel itu mata kuliah itu bisa. Nah, tapi nanti kita pastikan lagi dengan Pak Salam, kita rapatkan lagi ya. Yang jelas mudah-mudahan kami di prodi itu tidak akan merugikan mahasiswa. Itu ya Chandro ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Terjawab ya Chandro ya. Terjawab Pak. Oh iya, udah ganti nama ya, Miftahul Ikrom ya. Sudah Pak. Iya. Jadi Ikrom begini, kalau dalam satu semester Anda ikut 2 program MBKM itu tidak bisa. Karena akan dikonversi minimal itu 20 SKS, maksimal 24 SKS. Kalau Anda ikut 2 program, ada kampus mengajar dan PMM tadi berarti 40 SKS yang dikonversi, itu tidak mungkin. Masa kamu contoh ikut kampus mengajar di SMP Negeri 1 Muaro Jambi, PMM di Semarang kan tidak mungkin. Tapi yang Anda tanyakan tadi, contoh ikut ini program kampus mengajar di semester 4, ada program PMM di semester 5, itu bisa.
Nah, karena beda fase dia, beda waktunya. Nah, setiap satu program itu MBKM itu biasanya itu 1 semester berlakunya. Nah, jadi bisa kayak yang Devin, Yan Arianto ini yang udah menikmati kota Semarang itu bisa. Nanti sering-sering komunikasi dengan Devin dan Yan Arianto ya. Nah, Baik, tapi Pak. harapan saya apa yang di depan mata itu dulu yang dieksekusi. Nah, ya, jangan nanti kita Baik, Pak. berpikir PMM tapi kampus mengajar sudah lewat pendaftarannya hari Minggu gitu. Oke, terjawab ya Miftahul Ikram? Ya, sudah, Pak. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Oke, Pak. sip. Ayo yang lain ada lagi? Pak Tohab, batas pendaftarannya bukannya 20 ya? Itu yang DPL, Pak. Yang Itu mahasiswa. Iya, yang itu yang 13. ya 13. Tapi kita harapkan rekan-rekan mahasiswa itu daftar itu hari Sabtu 12 November itu udah finish gitu loh, udah selesai. Makanya mulai dari sekarang itu filenya itu kan ada yang di barcode yang tadi, langsung ketik nama, langsung print, besok langsung minta tanda tangan. Jadi kolektif dia. Kolektif minta tanda tangan dari dekan, minta tanda tangan untuk orang tua, minta tanda tangan apa satu lagi itu tadi. Fakta integritas gitu, ya. Oke, file untuk presentasi tadi saya udah bagikan di kolom chat. Oke, sip ya. Nah, jadi besok nanti berkas Anda untuk yang setidaknya apa yang bisa dikerjakan dulu, termasuk untuk mengisi fakta integritas, rekomendasi. Biasanya kan pimpinan ini kan hari Jumat Sabtu itu akan ada akreditasi program studi pendidikan sejarah. Takutnya pimpinan itu sibuk. Jadi besok kalau bisa yang untuk rekomendasi yang dari tanda tangan Pak Dekan ataupun Wadek gitu. Jadi Anda buat yang pertama tanda tangan dari Pak Dekan, tanda tangan dari Bu Delita, dan tanda tangan dari Wadek 3 gitu. Nah, siapa tahu nanti Pak Dekannya tidak ada, bisa diwakilkan oleh Wadek 1 gitu. Jadi ada 3 versi nanti dia disiapkan ya. Oke, sip. Gimana? Ada lagi? Rekan-rekan mahasiswa? Oh, Izin, Devin. Pak. Ya, silakan Ya, Pak. Devin. Begini, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih banyak. Ini suatu kabar gembira ya Pak untuk seluruh mahasiswa PPKN dengan ada sosialisasi kampus Merdeka ini. Di sini saya mau bertanya Pak, keadaannya kami sekarang kan sedang berada di luar kota gitu Pak, tidak di dalam kampus. Dan salah satu syarat pendaftaran di sini ada yang namanya surat rekomendasi Pak. Itu kira-kira bagaimana ya Pak cara kami menguruskan surat rekomendasi dari kampus ini? Soalnya kami tidak berada di dalam kampus. Itu Pak, mungkin ada saran dari Bapak. Sip. Devin, walaupun kita jauh tapi hati kita dekat. Jadi sekarang dengan teknologi udah gampang, Devin. Anda tinggal kirim nama nanti atau siapa yang mengkoordinir mungkin di angkatan Anda yang ikut magang kependidikan kayak siapa Datra, ada Datra, Iksan, nah itu kan di daerah Jambi gitu. Nah, nanti kirim aja namanya, di print langsung kolektif aja, nanti tinggal scan kan kirim Anda, kirim ke grup atau ke WA siapa gitu. Jadi tidak masalah, bisa dititip nanti ya. Oke. Gimana? Terjawab ya Devin ya? Iya Pak, terjawab. Oke, sip. Ada lagi rekan-rekan mahasiswa? Tidak ada? Tidak ada lagi? Bapak Ibu yang lain ada mau ditambahkan? Oke, kira-kira dari rekan-rekan mahasiswa ada yang masih ragu ikut kegiatan ini? Biar Pak Heri dan rekan-rekan di sini dosen bisa mencari kenapa dan memberikan jawaban untuk meyakinkan Anda ikut kampus mengajar ini. Ada yang masih ragu? Ada?
Iya, enggak ada ya. Dari raut wajahnya kayaknya yakin semua ini Pak Heri, Umel. Ya, betul Mudah-mudahan Pak Tohab. ya, ya. Jadi mari kita saling berusaha apa namanya? Anda daftar, kita akan upayakan nanti mata kuliah yang akan dikonversi. Baik, karena tidak ada mau ditanya lagi, ada closing statement Pak Heri, Bu Mel, Bapak Ibu dosen yang lain. Mungkin sedikit. Oh ya, Pak Aski, silakan. Ya, saya izin off cam ini Pak ya, karena terkendala jaringan juga dan karena di sini lampunya juga sedang kurang mendukung ini Pak. Siap, siap Pak. Silakan Pak. Pada teman mahasiswa kita seperti itu Pak. Mungkin apresiasi juga untuk mahasiswa yang cukup banyak. Mohon maaf Pak, suaranya masih terdengar kecil Pak. Oh, kecil Pak ya? Ah, siap. Sekarang udah terdengar Pak? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke Pak, ya saya izin off cam ini Pak. Ya, nggak Siap, apa-apa Pak siap ya? Pak, aman Pak. Ya, cukup banyak mahasiswa yang saya lihat berambisi untuk hadir malam hari ini walaupun hanya dalam ruang virtual Pak Tohab ya, tapi cukup kita apresiasi seperti itu. Mungkin yang awalnya masih ragu-ragu ya terkait banyak sekali problem yang dirasa itu adalah sebuah kendala ya, malam hari ini mungkin sudah terjawab seperti itu Pak Tohab ya, dengan beberapa skema yang sudah juga dijalankan oleh Pak Heri juga sebelumnya berdasarkan pengalamannya seperti itu Pak. Ya, jadi kalau menurut saya Pak dan juga teman-teman mahasiswa yang lain ya, hal ini saya rasa cukup penting untuk kita ikuti ya, karena banyak sekali dampak manfaat yang bisa didapatkan bagi mahasiswa sekalian ya, terutama apa yang dilakukan ini juga proyeksinya nanti juga berkaitan dengan dunia kerja mereka. Arti kata di sini mereka dapat mengupgrade wawasan mereka, mengupgrade mental, serta hal-hal positif lainnya. Saya rasa sangat banyak sekali Pak di kampus mengajar ini. Ya, dan tidak terlepas dari itu semua ya, teman-teman mahasiswa ya yang hadir di ruang virtual pada hari ini. Ya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Tohab tadi ya, program studi ya dipastikan akan memfasilitasi ya terkait dengan program kampus mengajar ini. Seperti itu Pak Tohab ya. Ya. Nah, kemudian ya mungkin kalau menambah Pak, mungkin tidak banyak yang saya tambah ya, karena sudah cukup banyak sekali ya terkait hal-hal yang substantif terkait dari kampus ini sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Tohab dan Pak Heri seperti itu kiranya. Nah, kemudian untuk teman-teman mahasiswa ya, dampak ini juga saya rasa tidak hanya bagi teman-teman juga ya. Dalam arti kata teman-teman mahasiswa juga memberikan sumbangsi buat prodi kita ya. Artinya implikasi dari hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tohab tadi ya, juga berkaitan dengan IKU kita yang mana proyeksi akhirnya ataupun outputnya juga kepada akreditasi nantinya. Artinya dengan teman-teman mengikuti ya kegiatan ini, artinya teman-teman juga sudah memberikan sumbangan terhadap prodi kita. Ya mungkin seperti itu Pak Tohab ya. Nah kemudian tadi terkait kendala konversi ya itu sudah dijawab oleh Pak Tohab ya. Prodi akan memberikan akses terkait dari konversi tadi. Harapannya ya untuk semua mahasiswa tetap semangat ya. Semoga niat baik kita bersama ya, dengan tujuan yang juga baik ini dapat terrealisasi dengan baik juga seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Tohab ya. Siap. Mohon maaf Pak Tohab ya. Terima kasih Pak Tohab. Terima kasih Pak Aski. Luar biasa wejangannya dari Pak Aski selaku koordinator mahasiswa. Yang lain, Bapak Ibu dosen? Oke, kayaknya tidak ada lagi ya. Tidak ada ya. Ya, itu yang Bu Mel, ada mau Bu Mel disampaikan? Sudah cukup kali Pak. Sudah diwakilkan Pak Aski tadi. Ya, siap. Ya, jadi apapun ceritanya sosialisasi ini akan sia-sia ketika nanti tidak ada mahasiswa yang ikut mendaftar. Soal lulus atau tidaknya itu soal belakangan. Yang jelas kita coba dulu. Soal lulus nanti mudah-mudahan rezeki. Kalaupun tidak lulus ya berarti belum rezeki. Coba program MBKM yang lainnya. Pesan Pak Salam tadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa ikut Zoom ini karena ada sedang kegiatan dari Universitas Jambi di Hotel Aston juga yang berlangsung sampai malam hari ini. Beliau berpesan, mari mahasiswa yang semester 3 dan semester 5 ini bahu-membahu dan ikut mensukseskan untuk
program Kampus Mengajar 5 ini. Karena apa? Dampaknya ini adalah simbiosis mutualisme bagi kita. Bagi Anda punya pengalaman, Anda punya sembari Kampus Mengajar, Anda bisa sembari menyusun proposal gitu kira-kira kan. Nah, bisa menyusun proposal, cari masalah di sekolah, jangan cari masalah dengan guru, tapi cari masalah di sekolah, topik skripsinya. Nah, sembari itu nanti akan berdampak bagi prodi. Nah, ketercapaian IKU, ketercapaian daripada kegiatan Merdeka Belajar, dan pencapaian akreditasi. Akreditasi untuk program studi kita. Itu yang bisa mungkin kita sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya tadi sekali lagi tetap semangat, sampaikan Pak Salam, ditunggu kabar baiknya oleh Pak Salam dan dosen-dosen prodi PPKN. Dan akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tadi dalam penyampaian ada yang salah kata, salah informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih buat kita semuanya. Selamat malam, terima kasih Ya, Pak. sebelum kita akhiri, kita screenshot dulu ya.